ini berhasil dibalikan kembali ke arahnya depan. Poin yang diamankan bersama dengan Saikos. Satu kali mencoba lihat ada satu WMTK yang langsung keluar tapi Kiko bisa selamat, bahkan Dreamsnya lenyap di area tersebut. 2 poin kill kali ini bakal coba didapatkan oleh para pasukan ini. Karkan Keyboy, Oke, tapi mereka berhasil mendapatkan satu trips. Bahkan tidak ada yang masuk, tidak ada following namanya. Ada Sas dan bahkan Keyboy di following up. Seorang Kyrie. Satu momen kill diamankan, shadow kill telah dikeluarkan kali ini. Tapi shadow killnya dari Kyrie ternyata dan bahkan terperangkap. payback time. Halo mid laner, selamat datang di channel Leader Mid Laner. Di konten pertama channel ini, kita akan sama-sama belajar dari mid laner tim Onyx Esports yang menjadi MVP regular season dan MVP final MPL Indonesia season 11. Siapa lagi kalau bukan Sans. Di sini aku sudah menyiapkan satu pertandingan yang dimainkan oleh Sans, yaitu game keempat penentu kemenangan Onyx melawan EVOS di final MPL Indonesia season 11. Pada game ini, Sans menggunakan Parasha. Oke, langsung saja. Pada awal permainan, sebelum membersihkan minion di mid lane, Sans yang menggunakan Parasha memberikan damage ke buff ungu tim Onyx yang sedang diambil oleh Hayabusa. Apa tujuan mid laner melakukan hit kepada buff? Sudah banyak channel yang membahas ini, misalnya tuh memang kelihatannya receh, tapi ya ini tuh seenggaknya bikin jungler kita jadi bisa eliminasi monster buff sedikit lebih cepat. Apalagi mungkin ada yang belum tahu ya, status pertahanan monster buff ungu itu sedikit lebih lemah terhadap magic damage. Jadi dengan kalian si mid laner yang bawa magic damage, kalau awal-awal ngebantu ngasih magic damage ke monster buff yang warna ungu, kalian itu seenggaknya ngebantu banget guys, serius. catatan penting yang pertama adalah penting untuk membantu jungler kita untuk mempercepat ia mengambil buff. Setelah itu, Parasha membersihkan minion di mid lane dan kemudian menempatkan diri di rumput di sebelah kanan mid lane. Kalian bisa lihat di map, Pokemon air atau Little Wanderer sedang respawn di sungai sebelah kanan. Ia melakukan itu untuk membantu mengawasi Pokemon air yang akan diambil oleh Hayabusa. Ini menjadi catatan penting yang kedua bagi kita, di mana penting untuk membantu jungler mengambil Pokemon air. Hal ini dilakukan agar peluang mendapatkan Pokemon air lebih besar daripada tim musuh. Jadi yang belum tahu, Pokemon air atau Little Wanderer adalah sebuah monster di Land of Dawn yang akan memberikan kalian sebuah efek mana regen sebesar 1% per detik serta tambahan movement speed sebesar 15% di area sungai selama 45 detik. Nantinya, ia akan menjadi Stone Roamer. Ketika kalian mengambilnya, dia akan memperlihatkan para hero lawan di map yang berkeliaran di areanya tersebut. Setelah itu, Parasha kembali ke mid dan membersihkan minion. Oke, setelah itu kita bisa lihat di menit yang ini, Parasha recall. Kemudian dia melakukan rotasi ke XP lane untuk membersihkan minion dan mendapatkan level 4. Sedangkan minion mid diberikan ke Joe dan mendapatkan level 4 juga. Setelah itu, ia menuju ke Turtle, namun sayangnya Turtle didapatkan oleh tim musuh. Nah, ini menjadi catatan penting yang ketiga bagi kita, yaitu sebelum Turtle muncul, berikan minion mid lane ke roamer agar mendapatkan level 4, sedangkan kalian ambil minion dari XP lane untuk mendapatkan level 4. Fungsinya adalah agar skill ultimate milik kalian dan roamer kalian tersedia ketika terjadi kontes Turtle. Nah, pada menit ini dengan ultimate, Joe berhasil menculik Valentina. Di sini Parasha sekarang memberikan damage dengan ultimate-nya dan berhasil membunuh Valentina.
Inilah kill pertama dari Parsia. Ini catatan keempat bagi kita, yaitu selalu perhatikan dan peka dengan gerakan roamer kalian. Setelah itu Parsia kembali memasuki minion di mid lane. Pada menit ini Parsia memberikan damage ke Brock yang sedang offside dan dieksekusi oleh Hayabusa. Di sini Parsia mendapatkan akses pertamanya. Kita bisa lihat di sini di map Parsia menuju bak ungu tim Evos. Namun dia kembali ke mid lane. Kemungkinannya Parsia mengira Lancelot akan lari ke bak ungu milik tim Evos ketika diusung oleh Joe. Namun Lancelot malah kembali untuk menyerang Joe. Melihat tersebut, Parsia ingin menyusul Joe, namun 4 hero Evos telah mengejar Joe dan dia terjebak. Di sini Parsia tidak mau mengambil resiko dan tetap berada di mid lane serta membersihkan minion. Ini catatan penting yang kelima. Ketika hero satu tim kalian di-ganking musuh, perhatikan posisi teman satu tim yang lain. Jangan terlalu memaksa untuk membantunya ketika teman-teman satu tim yang lain juga tidak dapat membantu. Ketika kalian memaksa untuk membantunya, sangat mungkin kalian akan mati juga karena kalah jumlah hero dan musuh akan semakin mendapat keuntungan. Nah, di menit ini 3 hero Evos menginvasi bak ungu milik tim Onyx. Parsia mendekat ke arah bak tersebut. Namun, karena kalah jumlah hero, dia memutuskan untuk bertahan di tempatnya dan tidak memasuki area bak tersebut. Ini menjadi catatan ke-6 bagi kita, yaitu sama dengan catatan sebelumnya. Jangan terlalu memaksakan ketika teman satu tim kalian jauh. Di menit ini kita bisa lihat di map Joe menyerang Brock. Parsia mendekat ke Joe. Beberapa saat kemudian di bot lane Aret menyerang Beatrix hingga sekarang. Melihat hal itu, Parsia terbang ke bot lane dan mengeluarkan ultimate-nya. Beatrix terbunuh dan Parsia mendapatkan asis kedua. Ini menjadi catatan penting yang ketujuh. Selalu perhatikan map dan memaksimalkan power hero kalian. Dalam situasi ini, Parsia memiliki skill terbang yang memungkinkan ia melakukan rotasi ke bot lane dengan cepat. Dan ia juga memiliki ultimate dengan jarak yang cukup luas. Setelah itu, seperti biasa, Parsia kembali ke mid lane untuk membersihkan minion. Kita bisa lihat, Parsia kembali ke bot lane. Lihat posisi Joe, dia telah menunggu Beatrix di rumput di jalur yang akan dilewatinya dan mencoba untuk menculik Beatrix. Namun sepertinya Beatrix mengetahui Joe dan tidak melewati area tersebut. Parsia kemudian berjalan ke arah mid lane, namun beberapa saat kemudian Joe menggunakan ultimate-nya pada Lancelot. Parsia langsung membantu dengan ultinya, namun upaya membunuh Lancelot gagal. Parsia kembali ke mid lane, membersihkannya dan melakukan rekor di menit 5:17. Saat ini ke mid lane, tim Evos menginvasi bak ungu milik tim Onyx. Saat itu ulti Parsia belum tersedia. Saat Parsia ingin memasuki area pertempuran, ternyata ia telah ditunggu dan diawasi oleh Arlott. Dia segera menjauhi Arlott dan menempatkan diri di posisi yang aman. Saat Arlott ingin pulang, dia dihentikan oleh Fredrin yang rotasi dari XP lane. Ultimate Parsia tak tersedia dan segera mengeluarkannya. Arlott mati. Ini merupakan kill kedua dari Parsia. Seperti biasa, Parsia membersihkan mid lane lalu membersihkannya. Di menit ini bisa kita lihat terjadi pertempuran di arah bot lane. Parsia segera menuju ke sana. Namun sebelum sampai, pertempuran telah selesai. Parsia kemudian menunggu di rumput yang akan dilalui oleh Valentina. Saat Valentina terlihat berjalan sendiri, Parsia segera mengeluarkan ulti. Ini menjadi catatan penting yang ke-8. Gunakan rumput untuk mengejutkan musuh yang berpeluang untuk kalian bunuh. Nah, di menit ini bisa kita lihat Hayabusa melakukan setup untuk mengambil turtle. Parsia kemudian mencari posisi yang tepat, namun semua tim Evos datang ke turtle. Parsia tidak mau mengambil risiko dan memilih untuk membersihkan mid lane. Nah, ini menjadi catatan penting yang ke-9. Jangan memaksa kontes turtle ketika teman satu tim jauh dan tidak bisa ikut kontes turtle. Nah, di menit ini bisa kita lihat Parsia melihat Aret sedang mencoba menghancurkan turret XP lane. Dia segera mendekatinya agar Aret aman selama menghancurkan turret.
setelah turret hancur, dia kembali ke mid lane dan membersihkannya. Nah, ini menjadi catatan penting tersebut. Saat teman satu tim ingin menghancurkan turret, bantulah dan cari posisi yang tepat agar musuh tidak dapat mempertahankan turretnya. Nah, di menit ini bisa kita lihat Pasha menempatkan diri di rumput sebelah kiri. Di sini beberapa tim EVOS juga tidak terlihat di map. Dia untuk tetap bertahan di rumput tersebut. Kemudian Rock terlihat membersihkan mid lane. Dari rumput itu Pasha segera berpindah ke turret mid Onyx untuk mempertahankannya. Namun kemudian tiga musuh yang mencoba memaksa untuk menghancurkan turret mid Onyx. Pasha memilih mundur dan menunggu teman satu timnya yang segera datang. Kemudian akhirnya turret mid lane berhasil dipertahankan. Nah, ini menjadi catatan penting yang ke-11. Ketika teman satu tim kalian jauh, jangan memaksakan diri untuk mempertahankan turret. Nah, kita lihat di menit ini 3 hero EVOS kembali menginvasi buff ungu Onyx. Kali ini bersama dengan 3 pemain Onyx lainnya, mereka segera menyerang musuh tersebut. Pasha memposisikan diri di rumput dan segera mengeluarkan ulti. 2 hero musuh mati oleh Pasha. Ini merupakan kill ketiga dari Sans. Ini menjadi hal penting yang ke-12. Selalu manfaatkan rumput dan mencari posisi yang sulit dijangkau musuh ketika terjadi pertempuran. Nah, setelah itu, melihat teman satu timnya masih berusaha mengejar musuh, Pasha segera menyusul mereka dan lagi-lagi menempatkan dirinya di rumput di depan gabungan mirip tim EVOS. Ia membantu memberikan damage dan tim Onyx berhasil membunuh Arlor. Pasha mendapatkan assist keempat di sini. Nah, bisa kita lihat di sini terlihat Rock berusaha mempertahankan turret tengahnya dengan ultimate yang sudah tersedia. Pasha segera mengeluarkannya, disusul dengan damage dari satu timnya dan membuat Rock terbunuh. Di sini Sans mendapatkan kill keempat. Ini adalah contoh nyata ketika memaksakan diri sendiri untuk mempertahankan turret. Nah, di menit ini bisa kita lihat tim Onyx segera melakukan setup untuk mengambil Lord. Pasha langsung menempatkan dirinya di rumput ini yang paling mungkin dilewati oleh tim EVOS. Ini menjadi catatan ke-14. Ketika setup Lord tanpa terus selalu manfaatkan rumput dan cari posisi yang aman dan tepat. Usahakan tidak terlalu jauh dari momen bagian. Melihat darah Lord yang mulai habis, Pasha segera menghampirinya untuk memberikan damage agar Lord lebih cepat ditaklukkan. Pada saat yang sama, Lancelot berusaha masuk ke area Lord dan segera diultimate oleh Joe. Kita lihat bersama, Lord telah berada di depan turret musuh. Pasha menempatkan diri di belakang Lord, namun sebelum mengeluarkan ulti, Sans tershutdown oleh musuh. Di menit ini, kita bisa lihat Joe menculik Beatrix dengan ultinya. Dengan area ultinya yang luas, Pasha segera memfollow up dari luar. Beatrix terbunuh, Sans mendapatkan kill ke-6. Jadi kan tadi waktu Pasha tershutdown, kita kan bertanya-tanya kenapa dia tidak mengeluarkan ultimate-nya ketika Lord menyerang turret musuh. Nah, dari tayangan ini kita menjadi paham bahwa kemungkinan besar Pasha sedang menunggu inisiasi dari teman satu timnya atau roamernya. Nah, ini menjadi catatan penting selanjutnya. Penting untuk tidak membuang skill dan ultimate secara sembarangan. Tunggu inisiasi dari roamer dan ketika waktunya tepat, keluarkan ulti segera mungkin. Nah, pada menit ini kita lihat terjadi pertempuran di area Lord. Lagi-lagi Pasha menempatkan dirinya di rumput mid lane sebelah kanan dan mengeluarkan ultinya. Ketika Rock mencoba membatalkan ultinya, Pasha langsung menggunakan trigger untuk berpindah ke arah kanan agar ultimate-nya tetap berlanjut. Ia berhasil membunuh Valentina. Di sini Pasha mendapatkan kill kedua. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Lagi-lagi selalu manfaatkan rumput dan posisi yang tepat dan maksimalkan spell yang kamu gunakan. Kemudian saat Lancelot ketahuan oleh Hayabusa di bawah, Pasha bersama dengan tim lainnya segera mendekatinya dan berhasil membunuh Lancelot. Di sini Sans mendapatkan kill ke-8. Oke, jadi kita bisa lihat Lord telah sampai di depan base musuh. Sans terbang untuk mencari posisi yang tepat, mencari
target musuh yang akan di-ultimate-nya. Namun MM musuh dan juga magi musuh tidak terlihat olehnya. Dan ketika Parsia diserang oleh Lancelot, ia segera mengeluarkan ultinya. Akhirnya bisa kita lihat bersama bagaimana base tim EVOS hancur dan akhirnya pertandingan dimenangkan oleh tim Onyx dan menjadi juara MPL final season 11. Baik, itu dulu konten yang pertama di channel ini. Tunggu konten yang berikutnya. Bila ada saran dari teman-teman bisa berikan di kolom komentar. Jadi kita bisa belajar bersama bareng di konten-konten berikutnya. Terima kasih.